Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat, jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya'ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan sebelum saya mulai, untuk pengumuman malam Ahad yang akan depan jatuh pada tanggal 15 Juni, kita insya Allah liburkan terlebih dahulu, mengingat pas malam itu kita memasuki hari tarwiyah malam Arafah. Jadi insya Allah akan ketemu lagi di tanggal 22 Juni. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya menjadi umur yang berkah sehingga bisa melanjutkan untuk memahami, mentadabburi dan mengaji daripada isi apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-33 ya, yaitu qauluhu ta'ala qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim. Jadi perlu diulas sedikit lagi bahwasanya ketika para malaikat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa barang, dan mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebutkan nama-nama barang tersebut, mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak mengetahui apapun kecuali yang Engkau ajarkan. Alias barang-barang yang ada di hadapan mereka ini, mereka nggak tahu namanya, nggak tahu manfaatnya, nggak tahu kegunaannya. Intinya para malaikat mengakui kekalahan. Nah, tinggal ini Nabi Adam. Gilirannya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kata Allah, beritahulah mereka. Bahasanya ambi'hum, beritahulah mereka nama-nama barang ini yang mereka tidak sanggup untuk menjawabnya. Dari situ Syekh Amin Al-Harari mengatakan ini ada keunikan tersendiri. Mengapa Allah mengatakan ambi'hum, bukan ambi'ni? Kalau ambi'hum, wahai Adam, beritahulah mereka, mereka para malaikat, bukan mengatakan ambi'ni, wahai Adam, beritahu kepadaku. Kenapa yang dikatakan beritahu kepada mereka? Itu ada isyarah. Yang pertama, bahwasanya semua yang ada di hadapan Nabi Adam ini bukanlah ujian untuk Nabi Adam, bukanlah ujian untuk Nabi Adam, tapi untuk ngajari para malaikat, untuk ngajari para malaikat. Maka di sini isyarah yang kedua adalah Nabi Adam di saat itu berposisi menjadi muallim al-mufid, seorang guru yang memberi faedah, yang memberi pelajaran kepada para malaikat, sementara malaikat menjadi muta'allim al-mustafid, yaitu santri yang sedang belajar, yang mencari faedah, mencari ilmu itu. Dan yang ketiga, wali alla tastauliya ala Adam haibatul malaikah fa inna imba al-alim laisa ka imba ghairihi. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi kesan kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam tidak merasa minder akan haibahnya para malaikat. Mengingat para malaikat secara settingan otak mereka, secara naluri mereka adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Sementara Nabi Adam adalah makhluk manusia yang baru. Otomatis ketemu sama senior ya rada minder. Maka Allah menguatkan hati beliau dengan kata-kata ambi'hum, wahai Adam, sekarang giliranmu ngajari mereka.
kamu di sini menjadi guru, kamu di sini menjadi pengajar, kayak gitu loh. Kalau sudah seperti itu kan dikasih SK, dikasih mandat. SK itu surat keputusan, paham ya cah cilik-cilik nek mudeng. SK itu surat keputusan, dikasih mandat, dikasih wewenang. Dengan begitu Nabi Adam dengan serta-merta beliau melaksanakan tugasnya dengan nyaman. Contoh pengurus kan, pengurus itu kalau bagian keamanan dia bisa berinovasi di situ. Oh ini ada anak nakal ditakzir begini, ada santri PS-an di luar ditakzir segini kan gitu kan? Karena dia sudah mendapatkan apa? Wewenang. Dan di sini Nabi Adam mendapatkan wewenang dari Allah yaitu mengajari para malaikat. Sekarang kita lanjut pada qauluhu ta'ala falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam mengajari para malaikat tentang nama-nama barang yang tidak bisa dijawab oleh para malaikat di hadapan Allah, maka apa yang terjadi? Nah, di sini kita baca pelan-pelan. Yang diajarkan oleh Nabi Adam adalah nama-nama barang yang mana para malaikat tidak tahu nama barang tersebut. Diajari namanya, diberitahu khasiatnya, diberitahu spek dan spesialisasinya dan kegunaannya untuk kehidupan duniawi dan akhirat. Dikasih tahu semuanya. Lah, yang unik di sini disebutkan oleh Syekh Amin Al-Harari, ruya annahu rufi'a ala mimbarin wa umira ayyum bi al malaikata bil asma'. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh Nabi Adam untuk ngajari para malaikat, ternyata Nabi Adam disuruh untuk naik ke sebuah mimbar, ke sebuah mimbar singgasana yang mulia, dan disitulah Nabi Adam diperintah, ayo sekarang giliranmu pidato, sekarang giliranmu mauidhah hasanah, sekarang giliranmu ngajari para malaikat. Lalu bagaimana kondisi para malaikat? Falamma amba'ahum biha wa hum julusun baina yadayhi wa dzakara manfaata kulli syai'. Maka keadaan para malaikat saat itu persis seperti khutbah Jumat. Imam berdiri, khatib berdiri di mimbar, para malaikat duduk mendengarkan. Nah, ini posisi guru yang sebenar-benarnya seperti itu. Sudah sewajarnya seorang khatib, seorang guru itu kalau nerangin sambil berdiri. Bagus jenengan kok duduk neranginnya. Ini mic-nya di sini soalnya. Mic-nya di sini. Jadi seharusnya seperti itu, seharusnya seperti itu. Dan disitulah para malaikat duduk mendengarkan. Nah, kita yang Jumatan juga harusnya seperti itu. Mangka Jumatan wes keri, wes ngono ijek ngantuk tas payah khotbah, sama sekali tidak mencerminkan akhlak malah malaikat. Masya Allah. Wes ngono mangke tenggine ketika setelah selesai sholat Jumat rebutan sama anak-anak kecil nasi berkah. Ini kelakuan malaikat tidak ada seperti ini ya. Nah, jadi harusnya kalau kita di sidang Jum'ah yang berbahagia itu harusnya mendengarkan. Tapi yo kadang yo khotibnya bosen nih barang ya. Maka perlu sekali para kiai-kiai, ustadz-ustadz, ya saya sendiri termasuk juga punya beberapa tugas khotbah, juga harus tahu kondisi masyarakat. Nggak usah lama-lama. Yang paling tepat untuk masyarakat tahun 2024 dan mungkin ila akhir zaman, khotbah itu yang paling disenangi yang cekak aos tapi manfaat, pendek, singkat, padat, jelas, bermanfaat, bukan yang bertele-tele kemudian kemana-mana sampai membuat kita seakan-akan mendengarkan dongeng sebelum tidur. Nah ini loh, gini loh, saya ngapunten, saya memang banyak sekali mengkritisi diri saya sendiri bahwasanya khutbah Jum'ah, ngapain sih Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk datang ke khutbah Jum'ah, ya, untuk datang Jumatan. Sebenarnya kita kalau menjadi orang manusia biasa selama seminggu itu kan bekerja, potensi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat besar. Makanya di hari Jumat itu bukan sholat fardu zuhur, yang ada sholat Jumatan, dan sebelum Jumat itu ada khutbah. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika kita keluar selama seminggu itu jauh dari Allah, di Jumatan tersebut kita kembali ke rel yang asli,
yaitu menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah, eling meneh karo Gusti Allah. Nah ini juga harus ada seninya, baik antara si khatib maupun antara si makmum. Yang khatib harus mengerti kondisi makmum, yang makmum harus mengerti bahwasanya apa yang disampaikan khatib bermanfaat untuk seminggu ke depan, ketemu hari Jumat. Dan selama seminggu itu udah kosong, menjadi orang gak pernah ngaji, gak pernah sinau, gak pernah ikut taklim, hanya ngandel ke Jumatan, barbarane tekan Jumatan turu. Apa yang mau diamalkan? Apa yang mau dibawa daripada ilmu? Jadi itu seperti itu ya. Jadi konco-konco yang belum punya khutbah, apalagi khutbah itu apa namanya? Itu cari khutbah yang menurut Anda sesuai enak dan kemudian ya sesuai dengan kondisi lah. Begitu juga para khotib seperti kami, orang harus mengerti kondisi masyarakat. Masalahnya kalau kita khutbah terkadang itu yang makmum itu dari orang-orang yang punya pekerjaan yang diwaktoni. Jadi misal jam 1 sudah harus kembali ke pabrik, harus kembali ke kantor. Lah misalnya sekarang Jumatan itu tuh jam atau zuhur jam 12.32 atau 33. Ya minimal maksimal setengah 1 sudah harus selesai. Sama dengan konten khutbahnya sak sholat Jumat, biar setengah jam mereka masih bisa nyantai-nyantai gitu loh, masih bisa makan, masih bisa berinteraksi muamalah dengan keluarga. Nah, jadi yang khotib-khotib atau calon-calon khotib, hati-hati, ojo preh. Wah, mumpung aku sing khotib, tak apik-apik no, gawe skripsi. Skripsi di khutbah no misalnya. Jangan, kasihan masyarakat. Terus kita lanjutkan. Setelah Nabi Adam mengajari para malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, qala alam aqul lakum. Allah berfirman, wahai malaikat, bukankah aku sudah pernah mengatakan kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu ghaibas samawati wal ard. Saya mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang samar, baik yang ada di langit maupun di bumi. Ucapan Allah, firman Allah ini kepada para malaikat adalah bentuk memojokkan atau maido malaikat. Malaikat dipaido lho, bejar sing jaremu makhluk anyar iki bakal potensi merusak dunia seisinya, ya delok ngalime kaya ngene. Ya gitu. Kalian tuh enggak tahu apa-apa. Yang tahu itu aku gitu loh. Maka jangan sampai protes sama aku. Maka di sini disebutkan qala Allah Subhanahu wa taala lil malaikah taubikhan lahum, yaitu berniat untuk memojokkan atau setengah maido malaikat. Ini tidak masalah, sah-sah mawon. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui, apa yang dimaksud oleh Allah ghaibas samawati wal ardh, hal-hal yang gaib yang ada di langit maupun di bumi. Nah, kalau wong Jawa muni gaib, wah, kaitannya dengan jin, gendruwo, pocong, setan, mana? Ada orangnya hadir. Orangnya hadir, sehat ya. Kaitannya dengan hal-hal mistis. Padahal gaib tidak melulu perkara jin, gaib tidak melulu perkara setan. Kita baca tafsir itu, kalau baca Al-Quran jangan dimaknani yang aneh-aneh. Mentang-mentang Anda baca inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, oh berarti sing dimaksud jin iki, berarti sing dimaksud gendruwo iki. Oh jangan gitu. Itu nafsiri birra'yi, menafsiri Al-Qur'an dengan pikiranmu sendiri, itu tidak boleh. Kita harus tahu bagaimana perkataan ulama tentang ghaib di sini. Di sini disebutkan bahwasanya makna ghaib itu ada beberapa pengertian. Di sini kita disuguhkan dengan dua pengertian. Yang pertama, ai a'lamu ma ghaba fihi ma ankum mimma kana wa mimma yakun. Wahai para malaikat, bahwasanya aku mengetahui hal-hal yang tidak jelas bagi kalian, apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Logikanya gini. Ketika Anda sekarang ada di masjid agung, lalu di luar masjid, di alun-alun itu terjadi apa, tahu nggak? Nggak tahu, itu sudah gaib, itu maksudnya gaib bagi Anda.
Atau misalnya Anda sekarang di Masjid Agung, tahu nggak apa yang terjadi di pondok? Tahu nggak apa yang terjadi di Masjid Menara? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Itu semua yang kita nggak ketahui namanya ghaib. Begitu juga para malaikat. Para malaikat mereka tinggalnya misalnya di langit, ya mereka nggak tahu apa yang terjadi di bumi. Logikanya seperti itu. Yang mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tahu apa yang sedang terjadi di sini, apa yang sedang terjadi di langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7. Allah tahu semuanya. Nah, itu yang dimaksud ghaib dengan pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua, ghaibus samawat aklu Adam wa Hawa minasyajarah. Yang dimaksud ghaib itu ada dua, kata seorang ulama. Yang pertama, ghaib yang terjadi di langit. Apa itu ghaib yang terjadi di langit? Yaitu aklu Adam wa Hawa minasyajarah, yaitu dosanya Nabi Adam memakan buah-buahan terlarang bersama Sayyidah Hawa yang ada di surga. Karena di surga itu diceritakan Nabi Adam boleh menikmati surga seisinya dengan Sayyidatina Hawa, Ummina Hawa, tapi dengan syarat jangan mendekati sebuah pohon yang dilarang untuk dikonsumsi. Lah ternyata terjadi. Alias itu ramalan saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bakal tingginya langit atau di surga terjadi dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Maka di sini disebutkan li'annaha awwalu ma'siyatin waqa'at fis sama. Makannya Nabi Adam dan Ummina Hawa atas buah yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi itu adalah dosa pertama yang terjadi di langit. Nah, ditakoni dosa pertama yang terjadi di langit itu apa? Yaitu Nabi Adam sama Ibunda Hawa offset. Offset. Karena apa? Makan buah yang terlarang. Itu ghaib di langit. Kalau ghaib di bumi apa? Wa ghaibul ardi qatlu qabil habil li'annaha awwalu ma'siyatin kanat fil ard. Adapun ghaib yang ada di bumi menurut sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu peristiwa dibunuhnya Qabil oleh Habil. Nah, peristiwa dibunuhnya Qabil oleh Habil. Ceritanya kan Qabil Habil ini Nabi Adam punya beberapa anak, itu gandeng-gandengan ya. Yang Qabil itu punya gandengan sepasang kembar-kembar gitu ya. Yang Qabil punya gandengan anak kembar itu juga rupawan ya. Sementara yang Habil gandengannya ora pati ayu. Paham nggih? Kembar tapi lanang wedok nih lho. Paham nggih? Jadi setiap melahirkan keturunan Nabi Adam itu unik. Jadi setiap lahir itu sepasang lanang wedok. Lah Qabil itu pasangannya atau kembarannya itu cantik gitu ya. Kalau nggak salah ya. Qatlu Qabil Habil tak boleh ini meneh. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil, ngoten nggih. Oh, berarti pelakunya Qabil, tak boleh ini meneh. Qabil, nah bener, Qabil itu punya kembaran cewek cantik. Sementara Habil kembaran cewek ora pati ayu. Lah saudara kembar kan nggak boleh nikah, harus disilangkan. Lah Qabil nggak terima. Lah sing adikku sing kembaranku sing ayu kok untuk Habil, sementara Habil kembarannya biasa ae. Moh, ceritane ngono. Mangke episodenya akan diceritakan di ayat yang setelah itu masih panjang, masih panjang. Intinya itu proses kecemburuan. Makanya cemburu itu bahaya. Tikung menikung itu bahaya, bro. Anda jangan bangga loh ya. Anda menikung calonnya teman Anda, itu hati-hati. Proses kematian Anda itu sangat cepat. Mbok disandet, mbok dipateni. Hati-hati. Karena kecemburuan tersebutlah menjadi penyebab awal dosa yang dilakukan di muka bumi ini. Ya, ada pembunuhan antara Qabil dan Habil. Hati-hati nggih. Sampeyan sing duwe cewek ayu atau calon nggih, Mas Rafli misalnya. Mas Rafli duwe calon istri yang cantik misalnya, itu jangan dipamerkan sama Iqbal, bahaya itu.
Nah, nanti buku nikahmu nanti diedit sama Iqbal. Yang harusnya wajahmu menjadi wajahnya Iqbal. Bahaya. Jangan ya, jangan. Nah itu bahaya. Intinya peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil ini itu menjadi peristiwa pembunuhan pertama kali dan dosa pertama kali yang terjadi di muka bumi. Wallahu a'lam kan gitu ya. Nanti kalau saya kuolak-walik mohon maaf, nanti bisa diverifikasi lagi di ceritanya, kurang mutolaah. Pun. Lalu kemudian setelah itu Allah berfirman, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa itu ma tubdun, apa yang kalian perlihatkan wahai para malaikat. Apa yang dimaksud ini? Yaitu ketika mereka protes kepada Allah secara terang-terangan matur, ataja'alu fiha man yufsidu fiha. Wahai Allah, apa engkau betul-betul hendak menciptakan makhluk yang berpotensi akan merusak muka bumi? Jadi ini yang mereka sampaikan, itu namanya ma tubdun, sesuatu yang kalian sampaikan, perlihatkan. Wa ma kuntum taktumun, ai a'lamu ma kuntum taktumun, dan aku juga mengetahui apapun yang kalian sembunyikan atau tidak kalian sampaikan kepadaku wahai para malaikat. Apa yang mereka sembunyikan yaitu ketika mereka menghibai Nabi Adam. Apa kata mereka waktu itu ketika saling ghibah? La yakhluqullah khalqan akrama alaihi minna wala a'lam minna. Sungguh Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih alim daripada kita. Oh, Nabi Adam dighibah niku Allah tuh perso gitu loh maksudnya. Apalagi kalau kita ghibah, ya Allah lebih perso, ngomong no kae, ngomong no iku, ngomong no rondo. Alah ya Allah Gusti, Allah tahu semuanya. Dan yang kedua, ma asarra iblisu fi nafsihi minal kibr wa min an la yasjud. Dan Allah juga mengetahui apa yang dipendam oleh iblis laknatullah, yaitu dendamnya dia terhadap Nabi Adam daripada sifat sombong, dan dia berjanji tidak akan mau menurut untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud alias menghormati Nabi Adam. Ini sesuatu yang disembunyikan oleh malaikat dan iblis dari hadapan Allah, alias Allah ku tahu gitu. Kue gibah ya aku reti, kue protes ya aku reti. Maksudnya seperti itu. Lalu kita baca hadhil ayat tadullu. Ayat ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Apa itu? At-ta'ridu bi mu'atabatihim ala tarkil ula minas su'al wa huwa ayyatawaqqafu mutarassidin li ayyubayyana lahum. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu maido para malaikat. Harusnya malaikat itu tidak usah protes dulu. Wong dia itu malaikat yang harusnya mereka itu lebih suci daripada makhluk yang lain, lebih taat daripada makhluk yang lain. Lah kok protes? Harusnya levelnya malaikat jangan seperti itu. Levelnya malaikat itu apa? Ya tawaqqafu mutarassidin. Mereka tunggu saja sambil mengamati apa yang akan dilakukan oleh Allah setelah menciptakan Nabi Adam. Ojo kakean takon. Nah gitu loh. Maka kalau kita dalam konteks murid guru ketika mungkin nakzir konco-konco ya, nakzir konco-konco di Pondok Al-Fatah misalnya, kenapa Al-Fatah sekarang kalau takziran itu rupa duit ya, misal takziran apa mas, merokok berapa satu batang 50.000, kenapa harus 50.000? Nah kalau ada santri kalau ada santri yang nanya seperti itu harusnya jangan nanya, santri kok takon koyo ngono, saru levelnya santri kok jo takon. Kalau wali santri mungkin boleh tanya, atau orang di luar pondok mungkin boleh tanya. Lah santri itu harus sami'na wa ata'na. Begitu juga malaikat terhadap Allah. Allah mau ciptakan apapun ya terserah, jangan tanya-tanya. Tunggu saja tanggal mainnya, apa yang akan terjadi, supaya nanti di saatnya lah
terjadi yang namanya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini menunjukkan apa? Syaraful insan ala ghairihi minal makhluqat, yaitu kemuliaannya manusia mengalahkan dari sekian banyak makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan makhluk macam-macam. Ono sing cuwilik koyo tumo, bahkan kadang harus pakai mikroskop ya, yang bernano-nanometer itu ya. Nah, ada makhluk yang besar luar biasa. Seperti apa? Arsy dan seisinya. Itu semuanya kalah dengan kemuliaannya manusia, karena dulu manusia yang namanya Nabi Adam pernah mengalahkan para malaikat. Cilik mentes, wireng buleng, asal ngalim soleh ngalahno malaikat. Nah gitu loh. Jadi ini menunjukkan ayat ini potensi bahwasanya manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Yang ketiga, fadlul ilmi 'alal ibadah. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya ilmu di atas daripada ibadah. Jadi secara singkatnya gini, orang alim dengan orang yang hanya ahli ibadah tanpa ilmu itu masih lebih baik orang ahli ilmu. Kita lihat, fa innal malaikah aktsaru ibadatan min Adam wa ma'a dzalik lam yakunu ahlan listihqaqil khilafah. Nah, kita tahu bersama-sama, malaikat itu kan ibadahnya peng-pengan. Malaikat itu lebih jelas bahwasanya ibadahnya mengalahkan manusia. Sekali disuruh sujud, dari dia mulai lahir sampai kiamat ya sujud terus, menunjukkan bahwasanya ibadah mereka tidak terbatas, unlimited. Itu tidak manusia. Nah, sekarang ini kita ibadah. Sekarang kita ibadah. Keluar masjid, wah bisa sembarang gitu, kemana-mana. Alias ibadah kita itu tidak kontinu gitu loh. Tapi kalau malaikat itu kontinu. Walaupun mereka lebih keren daripada kita dari segi ibadah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih mereka untuk membuat bumi ini menjadi makmur. Justru urusan bumi dunia seisinya ini dipasrahkan mbek wong sing rapati ibadah tapi duwe ilmu. Makanya kadang wong pinter itu lebih kita butuhkan daripada hanya orang yang anut tok ya. Wong anut itu rapati duwe utek biasanya. Apunten, contoh konco-konco yang ada di pengurus itu, ada tipe orang yang inovatif. Wah, dia berkreasi, pikirannya, oh kalau ada ini harus gini, kalau ada masalah gini pecahannya gini kan itu. Tapi ana wong sebuah aku ngerti terserah kowe ya. Iki piye jawabane? Mbah, kowe piye? Waduh. Ditakoni malah takon balik. Nah, ini ternyata lebih berharga orang yang berilmu daripada hanya sekedar ibadah. Yang terakhir, anna syaratul yang selanjutnya yang ketiga, yang keempat nggih, anna syaratul khilafah al-ilm bal huwal umdatu fiha. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syarat utama menjadi khalifah, penegak hukumnya Allah di muka bumi ini, itu ya dasarnya harus cerdas, harus pintar, harus berilmu, karena itu pegangannya. Coba bayangkan, ada sebuah organisasi dipimpin sama orang bodoh, atau bahkan naudzubillah min dzalik, orang yang terkebelakangan mental. Organisasinya hancur apa kiamat? Kiamat, karena dipasrahkan kepada orang yang bodoh. Contoh saja di pondok, ketua pondok itu ya yang harusnya mumpuni, harusnya dalam hal ini dalam kasus kita Mas Haidar lah, katakan termasuk orang yang mumpuni. Coba ini urusan ini dikasihkan sama anak MI, kira-kira yang terjadi hancur apa? Kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika suatu urusan dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, timbullah kiamatnya. Nah, ini begitu juga. Harusnya orang yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin itu orang yang benar-benar berilmu, biar dalam setiap keputusannya membawa kemaslahatan. Nah, gitu. Kemudian anna Adam afdal min haula'i
malaikah li'annahu a'lam minhum wal a'lamu wal afdal min ghairihi. Yang terakhir, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam secara fakta lebih mulia daripada malaikat. Kenapa lebih mulia daripada malaikat? Karena ternyata Nabi Adam lebih alim daripada malaikat, dan orang yang lebih alim itu sudah sepatutnya mendapatkan posisi yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, apakah bisa sama posisinya orang yang alim dengan orang yang enggak ngalim? Jawabannya apa? Ya pasti tidak sama. Fal ilmu asyrafu jauharon. Ilmu itu adalah sebaik-baik jauhar itu zat ya, senyawa ya. Kalau kita maknanya secara gampang, fal ilmu asyrafu jauharan, ilmu adalah sebaik-baik modal. Ilmu adalah sebaik-baik modal. Wala budda lil ibadah ma'al ilm. Begitu juga ibadah itu kalau mau sempurna, bahkan kalau mau sah, harus didasari dengan ilmu. Coba bayangkan, kita tahu sholat duhur itu 4 rakaat, alhamdulillah, betul ya. Sholat duhur 4 rakaat. Tapi kalau dia hanya berdasarkan, wah saya sholat duhur mau 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Wah saya pengen ganjaran saya lebih banyak. Ini benar apa salah? Salah, tolol ini namanya. Ya keliru, sudah ada tuntunannya dari Rasulullah 4 ya 4, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kurang boleh ketika jamak qashar sholat ya, jamak qashar sholat dalam melakukan perjalanan panjang boleh. Tapi secara aturan sholat duhur 4 rakaat. Sok-sokan soleh nambahin 6 rakaat. Nah, ya daripada ngono kan jadi rasah, malah dosa. Kalau orang ilmu enggak, saya tetap sholat 4 rakaat, tapi sholat sunnahnya boleh tambah 2 rakaat hajat, tambah sholat duha, tambah sholat tasbih. Kalau pas bengi melek, tambah sholat tahajud. Kan gitu. Orang ilmu itu seperti itu, menjadikan semua amaliyahnya menjadi sah. Tapi kalau hanya semangat ibadah tanpa dasar ilmu, bahaya. Karena ngerasa soleh itu bahaya. Tak dari ngerasa soleh itu bahaya. Contoh, sampean ngaji sedina iso 3 juz. Wah, kurang soleh apa itu? Kurang soleh apa ya? Soleh zahirnya. Tapi kalau Anda merasa soleh, haba'an mansura, amal tersebut menjadi hilang koyo angin atau koyo debu yang mawur-mawur. Nah, makanya ibadah itu pondasinya juga harus dengan ilmu. Fal ilmu bimanzilati syajara wal ibadah bimanzilati thamrah. Ilmu itu seperti halnya pohon, sementara ibadah itu bagaikan buahnya, gitu loh. Lalu kemudian wa fi istikhlafi Adam fil ard makna samin minal hikmatil ilahiyah. Penunjukan Nabi Adam menjadi pemimpin di muka bumi ini ada makna hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang luhur. Khafiya 'alal malaikah, yang mana para malaikat tidak mengetahui hikmahnya. Jadi penunjukan Nabi Adam, pengangkatan Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi ini, itu ada hikmah yang belum diketahui oleh para malaikat. Apa itu hikmahnya? Fa innahu lawistakhlafahum fiha lama arafu asrar hadzal kaun. Coba bayangkan, bumi ini misalnya jadi diurus oleh para malaikat, maka mereka nggak tahu cara menggunakan bumi ini dengan baik. Fungsinya bumi itu apa, mereka nggak tahu. Kenapa mereka nggak tahu? Fa innahum laisu bihajatin ila syai'in mimma fil ard idhum ala halin yukhalifu halal insan. Karena mereka itu adalah makhluk yang sebenarnya nggak butuh bumi-bumi amat, nggak butuh bumi banget. Jadi malaikat itu kan bisa hidup di selain bumi gitu loh maksudnya. Maka kalau mereka ditempatkan di bumi, ya mos pro bumi nih, ora kanggo apa-apa, karena keadaan mereka dengan keadaan manusia
berbeda. Seandainya bumi ini dipegang oleh para malaikat, yang terjadi bumi bukan menjadi makmur, malah bisa menjadi hancur karena dibiarkan saja, gak dirumati. Contoh, misal Anda punya barang, punya mobil, gak pernah mbok enggo, gak pernah mbok panasi, gak pernah mbok apa-apa, no. Suwe-suwe rusak apa awet? Ya rusak, gak pernah dipakai. Begitu juga bumi ini aset dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggunakan itu hanya manusia. Lah malaikat nurani, mereka adalah bangsa yang tercipta dari cahaya. Lah bumi bukan dari cahaya, tanah padat. Lah nyambung apa enggak itu? Ya enggak nyambung. Nah, makanya di sini disebutkan fama kanatil ardu la tuzra' bi mukhtalafiz zuru' wa la tustakhrajul ma'adin min batiniha wa la tu'rafu khawasuhal kimaiyah wat tabi'iyah wa la tu'raful ajram al falakiyah wa lal mustahdatsat at-tibbiyah. Seandainya misalkan para malaikat jadi untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, yang terjadi bumi nggak bakal dicocok tanami oleh para malaikat. Soalnya malaikat nggak butuh nasi, manusia butuh nasi. Akhirnya dikasih ilmu oleh Allah untuk bercocok tanam. Lah malaikat makanannya apa? Ya ora mangan rek, Bro. Ana tanah sak pirang-pirang hektar ya ora moto duiten deh. Karena wah, ini harusnya menjadi ladang ini, menjadi lumbung pangan terbesar di Indonesia. Mereka nggak mikir gitu, nggak butuh pangan. Begitu juga walatus takhrajul ma'adin min batiniha, dan tambang-tambang yang berharga, emas, nikel, lalu kemudian apa, minyak, ya, tambang-tambang yang ada di muka bumi ini malaikat nggak butuh. Kekayaan mereka bukan di situ, kekayaan mereka adalah di ibadah. Jadi mereka juga tahu manfaatnya emas buat apa. Sementara hari ini emas semakin lama harganya semakin tinggi bagi manusia. Bagi manusia emas menjadi investasi. Bagi malaikat bukai emas, kiopo? Jawabnya ngono malah. Apa ini? Ini buat apa bagi kami? Kami nggak jual beli kok. Kami butuhnya cuma ibadah. Mospro apa gak? Mospro. Begitu juga mereka nggak tahu wala tu'rafu khawasul kimiyyah wa tabi'iyah. Mereka nggak tahu khasiat-khasiat daripada zat-zat kimia dan zat-zat yang berkaitan dengan alam semesta. Jadi ilmu IPA itu mereka nggak paham. Ono lapisan ozon itu nggak tahu dia. Ada oksigen, karena mereka nggak bernafas pakai oksigen. Ada karbon dioksida, mereka nggak tahu apa itu karbon dioksida karena hidup mereka nggak butuh yang namanya nafas, ya enggak. Akhirnya bumi ini tuh mospro ngoten niku. Walal mustahdatsat at-tibbiyah, dan mereka nggak tahu modernnya ke ilmu kedokteran. Nah, malaikat gak ana sing encok re. Loh iya, malaikat ora ana sing memedase. Kalau kita memedas kasih uang waras insyaallah ya. Kalau kita misalnya ngapunten sakit panas kasih panadol atau kasih paracetamol untuk menurunkan panas berguna. Nah, malaikat ngeluhnya perkara pejal. Nggak ada ceritanya mereka ngeluh. Kakean sujud misalnya, nggak mungkin mereka ngeluh kakean sujud. Ya Allah Gusti, gak tahu iktidal Gusti ini, gak pernah mereka. Tapi manusia nek sujud terus, jungkel ya dia. Kemungkinan keliyeng lah itu ditambani. Nah, intinya hikmah terbesarnya adalah kenapa Nabi Adam dipilih menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini, karena yang lebih tepat untuk menduduki bumi, untuk mengambil semua kemanfaatannya bumi dan menjadikan bumi ini menjadi tempat yang makmur adalah bangsa manusia. Kalau dipasrahkan ke bangsa malaikat, yang terjadi bumi tidak ada manfaatnya. Sementara Allah tidak mau bumi ini kosong melompong, orang tanduran ini ya emah ya. Kemudian ada tambang-tambang emas itu harus dimanfaatkan. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tsumma qala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-quburi untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil gulla halalan da'ima wa akhilla atqiya'a ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al ali al kiram syurafa wa 'ala as-sahbil masabihil ghurar Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbatan اغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرتنا الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل وآله وصحبه عدد غش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.